titik 3. Betul, memang untuk buku kita ini, satu buku reading 2 ini semua materinya sangat-sangat mirip. Dari mulai previewing, predicting, scanning, skimming, reading for the geese. Masih ingat reading for the geese? Membaca untuk mencari intisari. Nah, intisari tersebut sama dengan main idea. Sama juga dengan topik idea, sorry. Jadi sebenarnya materi kita ini hanya berulang-ulang saja. Jadi seharusnya bisa lebih mudah dipelajari dan lebih diingat seperti itu. Karena materinya sangat mirip. Ya. Nah, ini main sentences ini sama dengan topik sentences. Dulu kita udah pernah juga kan belajar tentang topik sentences. Kalimat yang berisi ide pokok seperti itu. Itu adalah main sentences. Sudah dibuka halaman 8.3 atau 8.3. Nah, di sini yang ada di garis di cetak tebal yaitu adalah main sentence. Tulisannya adalah towns and cities all over Britain have a wide range of variations in the living standards and quality of life. Dan pada kalimat selanjutnya itu adalah penjelasannya tentang variasinya. Seperti these variations can be put down to many factors and issues about residence and locations. Nah, variasinya bisa residence atau tempat tinggal serta lokasi. Nah, itu menjelaskan tentang variasi yang disebutkan pada awal kalimat. Jadi, main sentence ini adalah topik sentence-nya. Kemudian, supporting sentences ini adalah supporting detailnya. Sama seperti yang kita pelajari semester sebelumnya. Masih ingat? Masih ingat nggak? Kita mencari main idea. Nih, coba kita langsung ke contoh aja. Kalau misalkan ini yang tadi yang 8.3 ini adalah main sentence-nya atau topik sentence-nya, dia ada di depan ya. Ya kan? Nah, sedangkan kalau di 8.4, 8.4, dia main sentence-nya ada di bawah. Nah, coba kita baca. In 1740, Franklin stumbled onto a new career, inventing. That year, he altered his heating stove by arranging the flues so that the stove would heat the room twice as well while using only 1/4 the fuel. The stove was first called the Pennsylvania fireplace, but later named the Franklin stove out of respect of the inventor. Nah, main idenya adalah the Franklin stove heated the homes and business all over Europe and North America. Jadi, sebenarnya paragraf ini menceritakan tentang Franklin stove atau perapian yang dipelopori oleh Franklin. Nah, di sini diceritakan. Oke. Ya, silakan Mbak Yuli.
Jadi di sini ide utamanya adalah menceritakan tentang perapian yang dibuat oleh Franklin yang bernama Franklin Stove, yang dia itu bisnisnya dipasarkan hingga ke seluruh Eropa dan North America atau Amerika Utara ya. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana bisa itu terjadi, yaitu pada tahun 1740 Franklin memulai karirnya, yaitu inventing atau menemukan suatu penemuan baru ya. Nah, dia memodifikasikan pemanas, kompor pemanasnya gitu. Kemudian ditaruh di suatu tempat sehingga bisa menghangatkan seluruh ruangan dan menghemat bahan bakar hingga seperempatnya, hingga hanya menggunakan seperempat dari bahan bakar untuk menghangatkan seluruh ruangan. Nah, sejak saat itu perapian tersebut disebut the Pennsylvania Fireplace atau perapian Pennsylvania. Tapi kemudian dinamakan perapian Franklin untuk menghormati penemunya, the inventor. Seperti itu. Nah, sekarang ke latihan. Exercise number 1. South Asia is the region that holds evidences of one of the ancient civilizations of the world. The unsettled conditions of the 18th century provided an opening for the European imperialism in this region. Asia Tenggara adalah daerah yang memegang bukti-bukti atau bukti sejarah dari penjajahan di seluruh dunia. Syarat-syarat yang belum terpenuhi pada abad ke-18 menyediakan kesempatan bagi imperial Eropa untuk menduduki daerah ini. Kemudian lanjutnya, in 1957 British Empire took hold of the Indian subcontinent and South Asia was colonized by British Empire. Pada tahun 1957, Kerajaan Inggris mengambil wilayah subkontinen India dan Asia Tenggara yang kemudian dijajah atau dikolonialisasi oleh Kerajaan Inggris. In 1947, when British Empire surrendered control of the Indian subcontinent, the land was divided into two major parts. Pada tahun 1947, ketika Kerajaan Inggris mengalahkan India, kemudian
The land di sini maksudnya daratan tersebut dibagi menjadi 2 wilayah. The Hindu majority area became the independent nations of India, and Muslim majority area become independent nations of Pakistan. Jadi masyarakat yang di wilayah yang bermasyarakat Hindu itu disebut Republik India, dan sedangkan daerah yang memiliki warga Muslim yang banyak di sana dia disebut Pakistan. Nah, since then they have fought many wars and several battles that they have affected the both nations as well as the neighboring countries. Now, as both nations have gained the nuclear capabilities, so they are predicted as the battleground for a possible nuclear war. Di sini, sejak saat itu mereka berperang dan melakukan beberapa kali pertarungan yang berpengaruh kepada kedua wilayah. Sekarang, kedua negara tersebut telah memiliki kekuatan nuklir, sehingga mereka diprediksikan adalah negara yang menjadi berpotensi perang nuklir. Jadi kira-kira main idenya yang mana? Main sentence atau topic sentence-nya jadi yang mana? Yang di awal atau di akhir? Dari South Asia is the region that hold evidence of one of ancient civilizations of the world. Atau now, as both nations have gained the nuclear capabilities, so they are predicted as the battleground for a possible nuclear war. Tahu dari mana kok yang terakhir? Jawabannya betul, yang akhir. Tapi alasannya apa? Karena kalimat terakhir tersebut berisi kesimpulan dari yang dijelaskan pada kalimat di awal. Oke. Sekarang kita beralih ke main idea. Main idea adalah ide pokok dari suatu paragraf secara keseluruhan. Dan tidak seperti topic sentence atau main sentence. Kalau main idea ini tidak berupa kalimat yang utuh, biasanya bersifat lebih seperti gabungan dari frase-frase atau gabungan dari kata-kata. Mari kita buka halaman 813. Kita lihat di sini ada contoh bacaannya ya. Ferdinand Magellan was born circa 1480 in Sabrosa, Portugal. His father was Dom Roy Magellan, a nobleman and sheriff. He was married to Donha Alda de Mesquite. He was born Fernão de Malgais, but changed it later. Ferdinand Magellan has two siblings, a sister named Isabel and a brother named Diego de Sousa. Jadi di sini main idenya adalah apa? Ini coba kira-kira
Paragraf tersebut berisi tentang apa? Isinya apa saja dari paragraf ini? Menceritakan tentang apa? Tentang cerita apa? Ya, tentang Ferdinand. Tentang tanggal lahir Ferdinand, tentang keluarganya Ferdinand, kemudian tentang namanya dia sebelumnya siapa, kemudian berganti nama. Nah, berarti ini berisikan tentang riwayat hidup Ferdinand, atau bisa kita sebut the biography of Ferdinand. Seperti itu. Men Adia tersebut tidak semata-mata tertulis pada paragraf ini, tapi kita simpulkan dari apa yang kita baca, atau men idea terkadang bersifat tersirat. Mengerti sampai di sini? Kalau belum mengerti, coba kita lihat halaman 8.14. Kita sama-sama mengerjakan latihannya supaya lebih mengerti ya. Iya betul, jadi main idea ini adalah berisi tentang kesimpulan dari apa yang kita baca. Contohnya, Costa Rica is officially known as the Republic of Costa Rica. It is 19.575 square miles in size and has a population of approximately 3,342,000 people. It is bordered by Panama and Nicaragua. The capital of Costa Rica is San Jose. Its coastal area are hot and humid,